Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Sahabat, pemirsa penjernih kolbu channel rahimakumullah, syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali berjumpa melalui channel penjernih kolbu bersama narasumber kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM, yang insyaallah pada perjumpaan kali ini beliau akan menyampaikan taujih ruhiyah kepada kita terkait dengan tema yang sangat menarik yang berjudul apakah kita sudah, dengan judul sudahkah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji? Ini sebuah pertanyaan retoris yang perlu perenungan dan perlu kajian. Oleh karena itu kita simak bersama materi yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM. Tafadhal Al-Mukarram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil haji wal umrah lillahi liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati the owner of penjernih kolbu channel, Kakanda Dr. Haji Sukarmawan MPD selaku camat Kecamatan Muara Gembong. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar dan para staf juga masyarakat Muara Gembong khususnya, umumnya Kabupaten Bekasi dan Indonesia, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, afiat, sukses, manfaat untuk diri dan berkah juga untuk umat dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bersama kami Kurnali Khotib Kampung, dikenal dengan Khotib Kampung. Kita kembali lagi untuk melanjutkan seri pemateri haji yang kemarin sudah kita sama-sama dengarkan, materi terkait dengan haji sekali mabrur sepanjang hayat. Ini ada hal yang menarik di sesi yang kedua ini atau seri yang kedua ini tentang haji, karena memang kita masih berada di bulan haji dan juga masih di suasana ibadah haji. Ada yang sudah beberapa kelompok terbang sudah kembali ke tanah air dan ada yang masih berada di sana. Kita doakan dulu yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan haji yang mabrur. Dan kita semua yang sudah berangkat haji maupun yang belum, semoga kita akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa penjernih kolbu channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan mengutarakan tema atau judul, yaitu sudahkah kita semua dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji. Ini sebuah pertanyaan yang tentu jawabannya memang agak berat. Pertanyaannya berat, maka jawabannya juga berat. Mudah-mudahan pertanyaan ini akan kita sama-sama jawab dan juga kita akan mohon kepada Allah, mudah-mudahan jawabannya akan menjadi ringan dan menjadi mudah. Sebagaimana yang sudah disampaikan dengan judul sudahkah kita semua dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjawab pertanyaan ini ada 3
hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah setiap datang bulan haji maka kita diingatkan dengan 3 panggilan utama oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 panggilan utama. Setiap musim haji, setiap datang bulan haji maka kita diingatkan 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampaikan 3 panggilan itu apa saja. Kemudian yang kedua, bagian dari 3 panggilan itu adalah panggilan ibadah haji. Dan sesi yang terakhir adalah apakah kita sudah dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Baik, untuk mengupas itu maka kita akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya kita akan kembalikan dulu kepada moderator. Baik, sahabat penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, kita patut simak secara seksama materi terkait dengan sudahkah Allah memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji, dan ini tentunya buat bahan renungan kita bersama. Sudah dimulai dengan materi pembuka oleh beliau, oleh karena itu mari kita simak lanjutannya dalam karom. Berarti hal yang sangat penting tentunya adalah untuk menentukan atau mengetahui bagian dari muhasabah atau ibrah bagi setiap umat Islam, apakah diri kita masuk kategori yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih masuk dalam daftar urutan panggil, ataukah Allah sementara lupa dengan kita, Allah belum memasukkan kita dalam daftar nama yang akan Allah panggil. Nah, oleh karena itu mari kita simak bersama lanjutan materi dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM. Tafadhal Al-Mukarram. Baik, semoga ini akan menjadi menarik dan seperti ini akan berseri lagi nanti ya. Mungkin kalau di momen haji kita akan bicara seri tentang haji, nanti di momen Muharram kita akan bicara Muharram dengan berseri-seri lagi, dengan aktual dan dengan materi yang inspiratif dan menarik tentunya. Baik, apa yang sudah digambarkan di awal bahwa untuk memahami apakah atau untuk menjawab apakah kita sudah dipanggil ibadah haji oleh Allah ataukah belum, ataukah tidak sama sekali, maka tentunya untuk mengetahui jawabannya kita harus memahami 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah setiap bulan haji kita diingatkan dengan 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa kita diingatkan, dipanggil oleh Allah yaitu untuk melaksanakan Arafah, untuk melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji itu pada tanggal 9 itu adalah simbol kewajiban haji. Al-Hajju Arafah, karena haji adalah Arafah. Bahkan setiap jamaah haji yang ada di tanah suci, maka dalam keadaan apapun, dalam keadaan kritis sekalipun, maka dia akan ditanduk di padang Arafah dan untuk menunaikan wukuf di Arafah. Karena Al-Hajju Arafah, haji tidak sah kalau tidak dilaksanakan dengan wukuf di Arafah. Yang sehat, yang tidak sehat, bahkan yang sakratul maut pun itu harus dihantarkan ke Arafah karena untuk menunaikan ibadah hajinya. Setiap tanggal 9 maka kita diingatkan untuk menunaikan ibadah haji. Atau setiap bulan datangnya 10 Zulhijjah atau setiap datangnya bulan haji kita diingatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah setiap tanggal 10 Zulhijjah kita diingatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Inna a'tainaka kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kemudian Allah menyuruh fasholli, maka sholatlah. Setiap tanggal 10 Zulhijjah kita diingatkan, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan selepas sholat tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita diingatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan kurban udhiyah. Oleh karena itu
setiap bulan Dzulhijjah datang, kita diingatkan oleh Allah untuk memenuhi tiga panggilan. Panggilan pertama adalah menunaikan ibadah haji dengan Al-Hajju Arafah. Yang kedua, kita diingatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, fasholli lirabbika wanhar. Dan yang ketiga adalah kita diingatkan untuk melaksanakan kurban, yaitu wanhar, dan berkorbanlah. Maka bagian kedua ini kita akan dalami. Kita tidak akan membahas yaitu terkait dengan sholat Idul Adha, dan kita tidak akan mengkaji terkait dengan udhiyah, tapi kita akan fokus kepada panggilan ibadah haji. Apakah kita sudah dipanggil ibadah haji oleh Allah atau belum? Baik, sahabat pemirsa Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, simak terus kajian terkait dengan sebuah pertanyaan retoris. Sudahkah setiap diri kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji? Berikutnya Al-Mukarram, apakah ada kemungkinan orang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bergeming? Boleh jadi dia tidak memenuhi panggilan karena hubud dunia atau keduniaan. Sebetulnya dipanggil. Ataukah ada kemungkinan Allah tidak memasukkan orang tersebut ke dalam daftar panggil? Berarti kalau tidak dimasukkan dalam daftar panggil, apa kemungkinan faktor penyebab? Kalau yang tadi sebetulnya dipanggil, berarti kalau dia tidak penuhi panggilan Allah, nah ini something wrong. Kira-kira apa? Fadal, Al-Mukarram, mohon penjelasannya. Ini menjadi hal yang menarik tentunya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, maka kita harus memahami juga bahwa kita punya pemikiran yang sama bahwa haji adalah ibadah penyempurna. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan atau kita sudah sama dengarkan bahwa haji adalah afdhalut ta'at wa ajallul qurbat. Haji adalah ketaatan yang paling utama dan cara pendekatan Allah yang paling hebat. Oleh karena itu, ibadah haji ini adalah menjadi ibadah penyempurna. Sehingga rukun-rukun Islam yang 4 itu tidak akan sempurna kalau tidak ditutup dengan ibadah haji. Maka tetapi tetap demikian bahwa ibadah haji harus karena Allah. Di mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan sebelum berangkat haji kita harus ikhlas karena Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita harus karena Allah untuk berangkat haji. Dan kemudian di dalam hadis pun dikatakan bahwa haji dan umrohlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan karena Allah dan ditutup juga diakhiri ketika setelah melaksanakan ibadah haji kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian memang kita sama-sama pahami bahwa haji adalah ibadah yang sangat berat. Berat dari sisi biaya kita harus keluarkan, dari sisi psikologi kejiwaan kita harus korbankan, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Harta benda juga tidak cukup hanya untuk biaya perjalanan ibadah haji, tapi biaya orang-orang yang ditinggalkan selama kita melaksanakan ibadah haji. Belum lagi ditambah dengan biaya-biaya tambahan-tambahan yang menyangkut dengan adat istiadat dilaksanakan, oleh-olehnya, buah tangan dan lain sebagainya. Maka itu bagian dari termasuk ibadah haji adalah ibadah yang berat. Belum lagi ditambah lagi dengan kalau memang ada ketentuan kecelakaan dan sebagainya, banyak juga jamaah-jamaah kita yang rela mengorbankan nyawa demi melaksanakan ibadah haji. Karena itu ibadah haji adalah ibadah yang berat. Karena berat, akhirnya orang kaya pun akan mengatakan, ya, bukan berarti dia tidak sanggup untuk membayar, tapi dengan berdalih saya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak cukup modalnya, tapi ada alasan. Ada alasan. Saya belum dipanggil karena mengingat bahwa ibadah haji adalah ibadah yang berat. Apalagi orang yang belum cukup biaya, maka dia akan mengatakan saya belum dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah kita memang belum dipanggil ibadah haji oleh Allah? Nah, ini akan mendapatkan pada jawaban yang terakhir ini. Baik, pemirsa Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah.
Jadi substansinya satu pertanyaan finalnya tadi yang dilontarkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnalis Subandi MM adalah pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji? Nah, ini satu pertanyaan yang perlu elaborasi tentunya, penjelasan dari beliau. Dan mohon izin Pak Kiai, mohon juga nanti sebagai pertanyaan pamungkas tentunya selain pertanyaan utama tadi ya, bagaimana agar setiap diri kita sebagai sosok seorang hamba Allah, seorang muslim ini masuk dalam daftar panggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergerak untuk memenuhi panggilan. Meskipun kasat mata manusia orang ini sebenarnya tidak mampu untuk membekali dirinya berangkat ke tanah suci, apalagi untuk meninggalkan uang bagi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, bagaimana trik, strategi, cara, upaya, ikhtiar kita agar kita termasuk dalam daftar panggil dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat memenuhi panggilan Allah, dalam arti kita bisa berangkat karena kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Baik. Sebagaimana apa yang sudah dipertanyakan, maka ini menjadi jawaban atau pada sesi yang ketiga ini bahwa kita sesungguhnya sudah dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita semua itu melalui Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umat seantero dunia, sejagat dunia, termasuk orang-orang yang hidup di saat itu ataupun orang-orang yang masih berada di rahim ibunya masing-masing, bahkan kita semua yang masih berada di tulang rusuk ayah kita. Itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia semua untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan mendatangi dengan berjalan kaki, dengan menaik kendaraan, dan mereka akan datang dari seantero dunia. Jadi sesungguhnya kita semua sudah dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Tafsir Munir atau Marahil Labid karangan Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk naik ke Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais, kemudian menyeru, lalu Allah Subhanahu wa taala bantu suaranya itu dengan kekuasaan Allah sehingga sampai seluruh dunia, sampai kepada orang yang berada di rahim saat itu, sampai kepada kita yang masih berada di tulang rusuk. Jadi kita semua sesungguhnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim memanggil, kita semua menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ada yang menjawab sekali, berangkat satu kali. Ada yang menjawab dua kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, maka berangkat dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali. Kemudian pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita masih belum dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik pemirsa penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, semakin mendalam dan semakin menarik untuk kita ikuti kajian materi pada perjumpaan kali ini. Jadi pertanyaan terakhir tadi ini menjadi substansinya tampaknya nih, intisarinya. Mengapa kita sampai sekarang masih belum berangkat haji padahal Allah sudah memanggil kita? Nah, oleh karena itulah Al-Mukarram Pak Kiai, ya, mohon ini diberikan penjelasan kepada para pemirsa. Dan satu pertanyaan sebagai suplemennya. Nah, selain yang inti tadi, kalau tidak salah ada satu hadis yang sahih, jika orang yang sudah sebenarnya mampu dalam arti berkecukupan untuk membekali dirinya untuk berangkat haji dan memberikan bekal kepada yang ditinggalkan, tetapi dia tidak berangkat haji, maka matinya sama saja dengan mati Yahudi Nasrani. Nah, ini sangat menarik ini dan harusnya menggugah hati para agniat, kaum muslimin muslimat yang diberikan kelapangan rezeki yang hingga saat ini
belum juga berangkat terkait dengan tadi materi pada sudah dipanggil. Fadhal Mukarram. Sekali lagi bahwa kita harus meyakini bahwa kita semua sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seruan Nabi Ibrahim. Apakah kita masih ragu dengan firman Allah? Maka berarti kalau kita yakin dan kita semua sudah menjawab seruan itu. Ada yang menjawab 1 kali, 2 kali, dan berkali-kali. Lalu pertanyaannya, padahal kita sudah punya bekal, padahal kita sudah siap, kenapa masih belum berangkat ibadah haji juga? Maka ibarat komputer, saya mengibaratkan yang pertama adalah ketika kita menghidupkan komputer, kemudian ketika kita mengoperasikan, mengetik melalui Word dan sebagainya, lalu ternyata ketika mau ngeprint error. Maka berarti komputer itu ada virusnya. Jangan-jangan bekalnya sudah ada tapi belum cepat-cepat untuk daftar karena diri kita ada virusnya. Ya, virusnya itu adalah kemunafikan, pengaruh dari hubud dunia, sehingga muncullah yaitu virus kemunafikan yang menghalangi kita untuk segera daftar haji sehingga lambat untuk dipanggil ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu tapi belum berangkat, maka matinya layaknya Yahudi atau Nasrani. Ya tadi, maka berarti ada kemunafikan sehingga dia terhalang untuk berangkat ibadah haji, dan itu maka akan diberikan pilihan matinya ya sudah, kalau enggak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan yang kedua, ibarat komputer itu kalau dia itu listriknya nyala, komputernya oke, kemudian ngetik dan printnya lancar bagus, maka berarti tidak ada kendala sama sekali. Ongkosnya tidak ada kendala, biayanya tidak ada kendala, kemudian jiwanya tidak ada kemunafikan, ikhlas, mukhlisin, pokoknya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah daftar haji dan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabrur sepanjang hayat. Dan yang ketiga, ada lagi yang sangat menarik adalah bahwa ketika kita sudah menyalakan komputer, kemudian sudah ngetik nama kita, printnya sudah oke, giliran mau ngetik ternyata mati lampu, berarti biayanya memang tidak ada. Sudah ada jatahnya tapi biayanya tidak ada. Tapi jangan lupa juga bahwa ada orang-orang tertentu yang diberikan porsi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangsur atau dengan mendapatkan hadiah, sehingga dia ada ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berangkat. Dan yang paling hebat lagi adalah yang terakhir, yang berapa? Yang kelima apa yang keempat ya? Yang pertama tentang munafik, yang kedua orang yang mulus tidak ada gangguan, yang ketiga adalah karena tidak ada ongkos mati lampunya ya. Ya yang keempat ini adalah dia komputernya oke, mau ngetiknya si A tapi ternyata yang keluar adalah si B, maka berarti hajinya adalah haji biaya anggaran dinas, biaya ABD, anggaran biaya dinas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap beribadah kepada Allah, dan sekali lagi bahwa haji adalah walillahi, harus karena Allah, dan juga begitu pulang haji harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menghilangkan virus-virus kemunafikan di dalam diri kita, sehingga haji kita bisa dengan mudah berangkat haji, dan begitu pulang haji cukup sekali namun mabrur sepanjang hayat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Sahabat, pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa. Kita telah menerima taujih ruqyah yang seharusnya betul-betul dapat menyadarkan setiap diri kita. Bagi yang belum terketuk hati kita dan belum merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, boleh jadi ini karena virus tadi, kemunafikan di dalam diri kita, dalam hati kita, karena adanya virus yang mempengaruhi diri kita terkait dengan sifat hubud dunia, sehingga kita berislam tapi tidak fisil mikafah mungkin ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan bahan renungan bersama apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM. Yakinkan sebenarnya pada setiap diri kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kitalah yang pura-pura belum dipanggil
dan boleh jadi kita kan ada kemunafikan, virus munafikan di dalam kalbu kita, atau boleh jadi karena belum cukup ongkos yang dianalogikan dengan sudah siap di print tapi mati lampu. Sampai berjumpa kembali dengan beliau, guru kita Mukarram Kiai Haji Dr. Kunali Sobandi MM pada materi selanjutnya, dan insya Allah nanti materi lanjutnya terkait dengan bulan haram, ya, bulan Muharram. Oleh karena itu saksikan tayangan melalui Penjernih Kolbu Channel pada materi selanjutnya bersama narasumber kita Mukarram Kiai Haji Dr. Kunali Sobandi. Dan akhirnya kami berdua, saya Camat Muar Gembong Dr. Haji Sukarmawan MPD beserta narasumber kita, guru kita Mukarram Kiai Haji Dr. Kunali Sobandi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini